Ya, ada satu pertanyaan yang kelupaan saya jawab, yaitu pertanyaan dari siapa Isabella tadi ya. Apakah malaikat itu masih diciptakan? Apakah malaikat masih diciptakan? Ya, Isabella ya. Apakah Tuhan berhenti menciptakan malaikat? Nah, kalau kita melihat dalam konteks malaikat diciptakan, iya betul, malaikat diciptakan. Apakah Tuhan sampai sekarang masih menciptakan malaikat? Kemungkinan besar masih. Artinya bahwa malaikat tidak berhenti untuk diciptakan. Ya, malaikat tidak berhenti diciptakan. Malaikat terus diciptakan. Loh, Bapak kok bisa bilang begitu? Apakah ada ayatnya? Ayat Alkitab yang mengatakan demikian tidak ada. Tetapi melihat dari sistem cara kerja Allah, sistem penciptaan Allah, ya hukum penciptaan Allah, cara kerja Allah, maka malaikat itu tidak berhenti diciptakan. Manusia adalah makhluk yang diciptakan. Apakah manusia berhenti diciptakan? Tidak. Ya, selama ada manusia, selama ada laki dan ada perempuan, pasti ada anak manusia. Ya. Manusia itu punya kecenderungan untuk punya anak. Jadi naluri laki-laki itu selalu mencari perempuan. Kenapa? Karena dia itu tidak rela mati kalau dia itu tidak punya anak. Laki-laki. Karena itu laki-laki nalurinya mendekati perempuan, lalu mengawini perempuan, dan punya anak. Jadi ini sudah naluri alamiah sebagai ciptaan Tuhan. Dan perempuan pun juga demikian. Perempuan nggak tahan kalau hidup tanpa laki-laki. Ya, akhirnya ya sudah, jadilah pertemuan antara laki-laki dan perempuan dan punya anak. Dan itu terus terjadi selama adanya manusia ini. Selama ada manusia. Ya, memang di beberapa negara, misalnya di Jepang, di Korea, di beberapa negara lain, itu saat ini memang sangat kekurangan sekali anak-anak yang lahir. Bayi-bayi yang lahir itu sangat sedikit sekali. Bahkan mereka itu punya program bagaimana caranya supaya anak-anak muda di Jepang dan Korea itu mau punya anak. Gitu. Karena sekarang itu muncul tren baru, mereka itu tidak mau punya anak lagi. Ya, ya kalaupun mereka mau pelihara anak, ya anak kucing, ya anak anjing. Tapi anak manusia mereka tidak mau pelihara, tidak mau punya anak. Akhirnya negara-negara seperti yang tadi saya sebutkan itu krisis manusia. Tapi di Indonesia, ya tidak perlu diciptakan. Tidak perlu diciptakan. Tidak perlu dilarang-larang ya. Jadi kalau di Indonesia tidak perlu dilarang-larang, itu bisa punya anak itu. Bahkan tidak tahu ada suaminya, tiba-tiba saja sudah punya anak gitu. Iya, iya, iya. Ya, jadi manusia itu cenderung untuk terus berproduksi. Itu artinya bahwa Allah terus menciptakan. Allah terus menciptakan. Selagi ada bayi lahir, itu berarti Allah menciptakan manusia. Dan sekarang jumlah manusia itu ada 7 miliar. Berarti itu juga mengindikasikan bahwa hukum ciptaan Allah dalam dunia dimensi yang walaupun itu berbeda dengan kita, itu terus Allah terus menciptakan terus. Dalam konteks dalam konteks bercanda tadi saya katakan kalau pabriknya nggak tutup ya buka akan diciptakan terus malaikat. Ya. Bahkan kalau menurut saya jumlah malaikat ya malaikat yang diciptakan itu akan berbanding lurus dengan jumlah manusia. Ya, jumlah malaikat yang diciptakan itu akan berbanding lurus dengan jumlah jumlah malaikat yang diciptakan oleh Tuhan itu akan berbanding lurus dengan jumlah manusia. Nah, kenapa? Memang tidak ada ayatnya yang mengatakan itu secara langsung, tetapi ada ayat yang secara implisit mengatakan demikian. Itu ada di dalam Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-7.
Ya. Di dalam Mazmur 34 ayat ke-7 disebutkan gini, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Jadi di sini malaikat Tuhan ini punya tugas, yaitu mendampingi manusia. Kalau jumlah manusia itu 7 miliar, berarti malaikat yang mendampingi minimal satu malaikat, satu manusia, itu berarti ada sejumlah itulah malaikat itu ada. Ya. Jadi kalau misalnya saja ada manusia sejumlah 7 miliar, berarti ada malaikat yang mendampingi manusia sejumlah 7 miliar. Ya. Kalau malaikat yang berkemah di sekeliling orang-orang yang takut, maksudnya ada malaikat-malaikat Tuhan yang melindungi orang-orang percaya, maka jumlah orang percaya itu berapa? Ya, sejumlah itu malaikat. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak percaya? Apakah juga diperhatikan oleh malaikat? Iya. Orang-orang yang tidak percaya juga diperhatikan oleh malaikat. Setidak-tidaknya dosa-dosanya dicatat sama malaikat. Jadi kalau untuk orang yang tidak percaya, tugas malaikat itu apa? Mencatat dosa, ya, mencatat kejahatan. Jadi kalau ada 7 miliar manusia, setidak-tidaknya ada 7 miliar malaikat. Dan itu semua diciptakan oleh Allah semua. Nah, ketika kita bicara tentang Allah menciptakan malaikat, maka kita bicara tentang jumlah malaikat. Ya, berarti kalau Allah menciptakan, berarti itu bicara tentang jumlah. Nah, sekaligus kita bicara tentang jumlah ya. Sebenarnya berapa sih jumlah malaikat itu? Ya, Alkitab tidak mencatat secara rinci dalam hitungan matematika jumlah malaikat. Kalau manusia bisa dihitung, ya, ada sensusnya. Dan di situ disebutkan jumlah manusia sekarang itu 7 miliar. Kalau masing-masing manusia itu didampingi satu malaikat, itu sudah 7 miliar malaikat. Malaikat yang mendampingi orang jahat, mencatat dosa-dosa. Malaikat yang mendampingi orang yang benar, itu melindungi dan membantu kehidupan orang yang benar di hadapan Tuhan. Nah, jadi kalau di sini ada beberapa ayat firman Tuhan yang menjelaskan tentang jumlah malaikat. Daniel 7 ayat 10 dikatakan ada beribu-ribu malaikat melayani Tuhan, melayani Allah. Kemudian di dalam Ulangan 33 ayat 2, Tuhan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang-orang kudus. Ya, orang-orang kudus ini bisa disebut malaikat, bisa juga disebut sebagai makhluk lain ya. Tetapi seberapa banyak orang-orang kudus, saya pikir itu juga mewakili jumlah malaikat. Kemudian dalam Ibrani 12 ayat 22, ya, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat. Kemudian dalam Mazmur 68 ayat 17, Ayub 25 ayat 13, 2 Raja-Raja 6 ayat 17 mengatakan bahwa jumlah malaikat itu tidak dapat dihitung. Jadi jumlah malaikat itu tidak dapat dihitung. Kalau tidak dapat dihitung, berarti nominal matematika itu tidak dapat dipakai untuk mencatat jumlah malaikat. Nominal, maksudnya nominal matematika itu berapa nol setelah angka 1 gitu misalnya. Jadi kalau 1 juta itu nolnya ada 6. 1 miliar nolnya ada 9. Ya, 1 triliun nolnya ada 12. Setelah 1 triliun, 1 bilion nolnya ada 15. Kalkulator pun nggak ada yang bisa mencatat sampai nolnya 15. Kalkulatornya langsung hang. Nah, jadi seberapa kemampuan matematika menuliskan jumlah angka? Nah, itu pun tidak mampu untuk mencatat jumlah malaikat yang tidak terhitung. Karena kalau jumlah matematika, ya, angka matematika itu diurutkan untuk sebuah jumlah, itu masih bisa dihitung.
Tapi kalau angka matematika itu sudah tidak lagi mampu mengurutkan jumlah, berarti itu sudah tidak terhitung. Dan sebanyak itulah malaikat Tuhan. Ya. Kemudian Alkitab mencatat bahwa jumlah malaikat ada banyak sekali, bahkan berlaksa-laksa, ya, dan disebut bala tentara surga yang tidak terhitung. Ibrani 12 ayat 22, 2 Raja-Raja 6 ayat 17, ya, Matius 26 ayat 53 dan seterusnya. Wahyu 5 ayat 11 itu menunjukkan bahwa jumlah dari malaikat itu tidak terhitung. Nah, kalau tidak terhitung berarti kan kalau kita menggunakan logika sebuah pabrik memproduksi laptop atau sebuah pabrik memproduksi HP itu selalu terhitung. Dan itu aja semua HP yang diproduksi di bumi ini ada hitungannya, ada angkanya. Berapa sudah yang terproduksi. Itu setiap hari itu berproduksi. Setiap hari. Masih bisa dihitung jumlah HP di bumi ini. Bagaimana dengan sesuatu yang tidak dapat dihitung? Kira-kira memproduksinya seperti apa? Setiap hari saja itu sudah miliaran hitungannya. Apalagi malaikat itu berada di dalam waktu kekekalan. Di dalam kekekalan Allah terus menciptakan malaikat. Waduh, jumlahnya tak terhitung. Ya, tidak terhitung. Dan apakah Allah berhenti? Kalau Allah berhenti menciptakan, tidak. Tapi kalau Allah beristirahat menciptakan, ya, Allah beristirahat. Seperti contohnya Allah menciptakan langit dan bumi dalam konteks menciptakan bumi dan segala sesuatu yang ada di dalamnya, dan juga menciptakan manusia. Pada hari yang ketujuh dikatakan oleh Alkitab Allah beristirahat. Nah, dalam Allah beristirahat itu memang belum menciptakan, tetapi setelah selesai beristirahat ya Allah bekerja lagi sebagai sang pencipta. Jadi kalau sekarang pertanyaannya apakah Allah menciptakan lagi setelah Allah menciptakan bumi? Iya, jawabannya iya. Karena Allah menciptakan bumi 7 hari, hari ke-7 dia beristirahat. Anggap saja dalam istirahat itu dia berhenti menciptakan. Tetapi hari ke-8 Allah menciptakan lagi. Apa yang diciptakan? Saya tidak tahu. Mungkin makhluk lain, di planet lain, di tata surya lain, di dunia antah berantah lain, saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu bahwa Allah tidak berhenti menciptakan. Karena dia adalah Allah sang pencipta. Begitu juga dengan malaikat. Mungkin, ya ini mungkin ya. Karena ini adalah pertanyaan spekulasi. Jadi jawabannya juga spekulasi. Jadi mungkin Allah beristirahat. Ya, Allah beristirahat menciptakan. Tetapi kemudian nanti Allah menciptakan lagi. Ya. Kalau Allah berhenti tidak menciptakan, maka dia berhenti menjadi sang pencipta. Dan itu tidak mungkin. Iya. Kita lanjut ya. Tentang malaikat. Nah, jadi karena itu dengan keberadaan malaikat yang seperti itu, maka malaikat itu mempunyai kelebihan daripada manusia. Apa kelebihannya? Malaikat itu setiap hari bertemu dengan Allah. Lah kita tidak pernah ketemu sama Allah. Ya, jangankan ketemu ya. Merasakan kehadiran Allah aja sulit. Bahkan orang Kristen merasakan kehadiran Tuhan itu sulit. Coba, kamu bisa enggak merasakan kehadiran Tuhan? Tuhan hadir dalam hidupmu hari ini. Kamu rasakan enggak kehadiran Tuhan? Enggak kepikiran Pak malah. Tapi, nah ini anehnya manusia ini. Ya, anehnya orang-orang Kristen. Walaupun masih lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Tapi orang Kristen ini aneh. Anehnya gimana? Kehadiran Tuhan sulit dirasakan. Kehadiran setan begitu mudah dirasakan. Ya. Masuk ruangan gelap merinding. Hi, kayak ono setane rek. Hi, seperti ada setannya ya ruangan ini. Loh, kehadiran setan itu mudah dideteksi. Lampu mati berteriak.
Lampu mati. Loh, kenapa berteriak? Kayak ada setannya. Loh, lah kamu dari tadi tuh enggak merasa kalau ada Tuhan. Iya ya. Tuhan enggak kroso. Setan kroso. Ada remare wong Serbeje. Orang Jember ini ada remare ya. Nah, itulah manusia. Nah, jadi malaikat ini ya dia punya satu kelebihan ya. Ya, manusia juga punya kelebihan lain dalam dimensinya. Malaikat juga punya kelebihan lain dalam dimensinya. Dan malaikat ini dilukiskan sebagai pembawa pesan dari Allah untuk misalnya terjadi pada bapak-bapak leluhur. Kejadian 22 ayat 11. Dan kalau kita perhatikan, malaikat-malaikat Tuhan ini selalu hadir dalam kehidupan manusia yang tercatat di dalam Alkitab. Ya, setidak-tidaknya sampai pada masa gereja mula-mula. Setelah gereja mula-mula, kita tidak lagi menemukan catatan-catatan bahwa malaikat itu datang kepada manusia. Apalagi di zaman modern. Ya. Pernah enggak kamu mendengar kesaksian ada seseorang melihat malaikat Tuhan? Kalau saya mau tanya sebaliknya, pernah enggak kamu dengar orang bersaksi melihat setan, melihat penampakan? Banyak ya. Melihat setan bisa, melihat malaikat enggak bisa. Wah, itu dipertanyakan. Kalau ada orang Kristen lebih gampang lihat setan dan lebih sulit lihat Tuhan dan malaikat Tuhan, itu dipertanyakan kekristenannya. Jadi pernah ada orang itu tanya kepada saya, Pak, saya mau tanya Pak, bagaimana Pak itu karena ada orang Kristen yang dia punya karunia bisa melihat setan Pak. Itu ada orang Kristen katanya mendapatkan karunia rohani Pak. Dia itu bisa lihat setan, dia bisa lihat bentuknya setan, dan orang itu malah sekarang dipakai dalam pelayanan pengusiran setan Pak. Jadi kalau ada orang beli rumah baru, itu hamba Tuhan itu dipanggil, disuruh lihat rumah baru yang dibeli itu ada setannya enggak. Baru nanti dia datang itu dia tunjuk, wah di pojok sana ada setan, di pojok sini ada setan, ya di sebelah sana ada setan. Nah, nanti kemudian orang itu melakukan ritual kekristenan, ritual Kristen pengusiran setan dari rumah-rumah hantu itu atau rumah-rumah baru. Ya, atau juga mungkin mereka juga pernah sering juga diminta untuk pelayanan pelepasan orang-orang yang kerasukan setan. Dan kemudian bahkan mereka yang memiliki kemampuan itu dianggap punya karunia rohani, ya, dan dipakai juga untuk pelayanan-pelayanan pengusiran setan. Nah, bagi saya justru waktu saya ditanyakan seperti itu, bagaimana Pak dengan orang-orang seperti ini? Saya katakan, nah ini justru ada masalah di situ. Ya, kalau ada orang Kristen, dia punya kemampuan melihat setan bisa, tapi dia tidak bisa melihat malaikat, yaitu aneh. Ya, berarti itu something wrong. Itu yang pertama. Yang kedua, kemampuan melihat setan itu bukan karunia rohani. Di Alkitab tidak pernah mencatat karunia rohani itu ada yang namanya melihat setan. Tidak ada. Ya, karunia menyembuhkan ada. Karunia berbahasa lain ada. Berbahasa roh, ya seperti itu ada. Karunia bernubuat ada. Karunia memberitakan Injil ada. Ya, karunia menjadi guru, menjadi pendidik ada. Karunia menderita ada. Karunia memimpin ada. Karunia melihat setan enggak ada. Jadi kalau ada orang Kristen punya karunia melihat setan, itu bukan karunia, itu bukan kelebihan. Itu kekurangan. Karena bagi saya, semua orang yang memiliki kemampuan melihat setan, itu berarti ada sesuatu dalam kehidupan rohaninya yang masih berhubungan dengan kuasa kegelapan. Justru orang-orang seperti ini harus dilayani, didoakan, supaya dia terbebas dari keadaan melihat setan itu.
Dia justru harus didoakan, ditumpangi tangan, bukan malah dikasih pelayanan. Wah, itu bahaya sekali itu kalau menurut saya. Ya. Nah, kembali lagi kepada malaikat. Kita ini zaman sekarang sudah tidak bisa melihat malaikat lagi. Bukan tidak bisa ya. Entah tidak diberikan izin oleh Tuhan atau memang sudah dibatasi oleh Tuhan sedemikian rupa sehingga penampakan malaikat itu sangat-sangat jarang sekali. Ya. Bahkan mungkin seumur hidup kita sebagai orang Kristen pun kita tidak pernah sekalipun melihat malaikat. Ya. Kalaupun kita dengar ada orang melihat malaikat, ya itu masih harus dipertanyakan apakah memang betul seperti itu. Ya, apalagi kalau dari media sosial ya memunculkan video penampakan malaikat, wah itu sangat diragukan sekali ya. Karena dunia teknologi zaman sekarang itu bisa menciptakan animasi-animasi malaikat sedemikian canggih seperti malaikat yang benar-benar datang dari surga ya. Padahal sebenarnya itu hasil ciptaan animasi aja. Ya, tentu ada maksud Tuhan. Sama seperti pertanyaan, dulu Tuhan sering menampakkan diri kepada manusia, tetapi kenapa sekarang tidak? Dulu Tuhan sering berfirman, tapi kenapa sekarang tidak? Dulu malaikat sering nampak, tapi sekarang kenapa tidak? Ya, itu tentu ada jawabannya sendiri ya. Nah, nanti dalam kesempatan yang lain, saya akan memberikan jawabannya itu, karena memang sebenarnya ini tidak khusus bicara tentang malaikat, tetapi lebih banyak berbicara tentang teologi sistematika. Ya, tentang kehadiran Allah ya, tentang teofani Tuhan ya, itu nanti ada pembahasannya sendiri. Oke, kita lanjut sekarang. Nah, tentu dari sini kita sudah sangat yakin bahwa malaikat itu ada. Sekalipun demikian, ada kelompok-kelompok manusia yang lain, orang-orang yang lain yang tidak percaya malaikat itu ada. Setan itu ada, tidak percaya. Bahkan surga pun, dunia kematian itu ada yang tidak percaya. Bukan saja orang-orang Kristen, tetapi orang-orang Yahudi. Contohnya, misalnya orang-orang Saduki. Orang-orang Saduki itu tidak percaya kehidupan lain setelah kematian. Tidak percaya dia. Orang Saduki itu adalah orang Israel, umat pilihan Allah. Tapi mereka punya konsep apa? Bahwa setelah orang mati ya sudah mati, hilang. Tidak ada dunia setelah kematian. Bayangkan pada zaman itu, zamannya Tuhan Yesus, masih ada konsep seperti ini. Jadi orang-orang Saduki ini nggak percaya kalau malaikat itu ada. Siapa orang Saduki? Ya orang-orang Israel, umat pilihan Allah. Ya, tapi konsepnya seperti itu. Nah, kemudian sekalipun demikian, kita sekarang bicara dalam konteks kekristenan, bagaimana Alkitab mencatat tentang malaikat, bahwa benar malaikat itu ada. Nah, sekarang ada satu pertanyaan lagi. Apakah Pak Ronald merasakan bahwa dalam kehidupannya Pak Ronald itu malaikat Tuhan itu menyertai gitu? Nah, kalau ada yang bertanya seperti itu, maka jawabannya iya. Saya pernah mengalami pengalaman seolah-olah ada malaikat Tuhan yang datang menopang dan melindungi saya. Itu seperti yang ada ayatnya tadi ya di Mazmur 34. Bahwa malaikat-malaikat Tuhan itu berkemah di sekitar orang percaya, melindungi, menjagai kita. Jadi tugas dari malaikat itu adalah menjaga kita. Tugas malaikat itu melindungi kita. Jadi kalau berdoa, itu jangan salah berdoa lagi ya. Ini saya sampaikan sama kalian itu. Betul-betul ini nasihat yang harus diingat seumur hidup kalian. Doa kalian itu harus diubah. Selesai mendengarkan kuliah hari ini. Kuliah saya. Nah, banyak orang Kristen itu berdoa begini. Tuhan Yesus, lindungilah saya. Saya mau pergi. Tuhan lindungi saya dalam perjalanan pergi sampai pulang. Nah, itu doa yang seperti itu harus dikoreksi. Doa yang benar
Ya. Doa yang benar adalah, Tuhan, kirimkanlah malaikat surgawi untuk memagari, melindungi saya di dalam perjalanan. Tuhan, aku mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kirimkanlah Tuhan malaikat-malaikat surgawi untuk melindungi saya dalam perjalanan. Nah, itu benar. Karena memang tugas dari malaikat itu adalah berdiam di sekitar, berkemah di sekitar orang percaya untuk melindungi dan menjagai orang-orang percaya, orang-orang yang takut akan Tuhan. Begitu. Ada yang mengatakan bahwa ada yang berdoa seperti tadi yang saya bilang, Tuhan, saya mau pergi, Tuhan, saya mau ke pasar, Tuhan, saya mau kuliah, Tuhan, saya mau pulang ke sana, tolong lindungi saya Tuhan, gitu ya. Ya, itu doanya harus dikoreksi. Kenapa? Karena Alkitab mencatat bahwa yang melindungi kita, yang menjagai kita dalam berbagai aktivitas kita itu adalah malaikat. Betul, Tuhan melindungi, karena Tuhanlah pelindung dari segala sesuatu, pelindung utama kita. Tetapi yang melaksanakan perlindungan adalah malaikat. Kita memohon kepada Tuhan, Tuhan menyuruh malaikat untuk bersama-sama kita melindungi kita. Itulah caranya Tuhan melindungi kita. Jadi bukan Tuhan pribadi yang melindungi kita, bukan. Malaikat Tuhan yang melindungi kita. Karena itu doanya harus diubah, dikoreksi. Tuhan Allah Bapa, aku minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kirimkanlah malaikat-malaikat surgawi untuk bersama-samaku dalam perjalanan ini melindungi dan menjagaku. Itu benar doanya. Jadi kalau minta perlindungan, minta supaya Tuhan kirimkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi kita. Begitu. Nah, jadi kembali lagi kepada pertanyaan, apakah Pak Ronald pernah mengalami pengalaman seperti seolah-olah dilindungi malaikat Tuhan? Iya, pernah. Pernah beberapa kali. Nah, ini saya kasih tahu yang pertama, yang paling nampak jelas begitu ya. Satu ketika waktu saya masih di SMA, saya lupa apakah saya di SMA kelas 1 apa kelas 2. Nah, sekolah SMA ini agak jauh dari rumah. Nah, kebetulan waktu itu saya ketinggalan buku. Jadi saya tidak membawa sebuah buku yang penting. Jadi saya izin ke sekolah untuk pulang mengambil buku. Nah, karena jaraknya agak jauh, jadi waktu itu saya pinjam motor teman. Pinjam motor Vespa. Pada waktu di dalam perjalanan, sebelum saya pakai motor ini, teman ini pernah bilang, Nal, kamu kalau pakai Vespaku hati-hati. Kenapa? Karena Vespaku ini nggak ada remnya. Loh, kok nggak ada remnya? Lah terus nanti gimana cara ngeremnya? Yaitu nanti main persneleng. Jadi masuk persneleng 1, lepaskan dari persneleng 2 turun persneleng 1, dia kayak ngerem gitu. Wih, gawat ini. Nah, dialah teman satu-satunya yang aku kenal, maksudnya yang baik, yang bisa dipinjami motor. Jadi akhirnya ya sudah, enggak apa-apa. Saya pinjam aja Vespamu. Nanti saya main persneleng. Sudah, saya pakai Vespanya. Saya pelan-pelan, jalan pelan-pelan. Nah, jalan pelan-pelan itu pun sudah beberapa kali mau nabrak ya. Nabrak becak, nabrak sepeda motor. Karena nggak ada remnya ini motor. Nah, satu kali sudah dekat dengan rumah, saya mau membelok dalam satu tikungan begini. Nah, dari arah yang lain, ini pertigaan ya. Dari arah pertigaan arah saya belok. Dari arah pertigaan lain ada truk besar, truk gandeng, itu juga belok. Jadi saya dan truk ini sama-sama belok di pertigaan. Nah, saya gugup karena tidak ada rem, dan waktu itu saya melaju sangat kencang, bukan sangat kencang, agak sedikit kencang. Waktu saya ganti persneleng, itu motor masih jalan. Nah, jadi arah motor saya ini mau masuk ke tengah-tengah roda dari antara roda depan dan roda belakang dari truk.
mau masuk ke dalam kolong truk. Sudah jarak mungkin 50 cm dari truk. Sudah mau masuk, itu truk itu sudah di hadapan saya begini kira-kira 50 cm. Saya sudah mau masuk di kolong truk. Semua orang yang ada di sekitar itu, karena di situ ada pasar, itu semua berteriak. Mereka yakin pasti ada kecelakaan, pasti terjadi kecelakaan, dan kemungkinannya saya mati. Kemungkinannya saya mati. Tapi anehnya, walaupun masih lebih aneh, gajah, lehernya panjang, telinganya besar, apa itu? Masih aneh, binatang gajah dan bebek. Tapi waktu itu saya tidak tahu bagaimana ceritanya. Tangan saya itu seolah-olah dibanting begini. Entah ada kekuatan seperti apa. Saya sendiri pun saya sudah merasa saya kecelakaan. Itu di otak saya seperti itu. Tapi ketika mau masuk kolong truk, itu tangan saya tiba-tiba seperti diputar begini. Dan saya pikir itu pasti malaikat Tuhan. Saya yakin itu malaikat Tuhan. Karena menurut saya dan menurut orang-orang, saya pasti kecelakaan itu. Jadi waktu itu tiba-tiba motor saya itu bisa dalam seketika itu bisa berputar begini. Akhirnya saya tidak jadi masuk di kolong truk. Padahal itu kolong truk itu sudah di depan mata saya. Bagaimana posisinya seperti ini? Saya lurus, truk sudah di sini. Ya. Tapi tiba-tiba motor itu bisa begini. Itu aneh. Tapi itu yang terjadi. Nah, penyertaan malaikat Tuhan itu seperti itu. Memang dia tidak nampak, terlihat tangannya malaikat itu membantu membanting setir atau seperti apa. Mungkin saudara juga punya pengalaman-pengalaman yang seperti itu. Tetapi ternyata itulah salah satu bukti bagaimana Tuhan melindungi. Dan perlindungan Tuhan itu jelas melalui para malaikatnya. Nah, kenapa demikian? Karena Alkitab mengatakan demikian. Bahwa tugas dari malaikat itu adalah memagari dan melindungi orang-orang percaya. Begitu. Nah, satu lagi. Saya membaca satu buku karangan Dr. Rebecca Brown, seorang hamba Tuhan Amerika Serikat. Dan Dr. Rebecca Brown ini, pelayanannya adalah khusus melayani orang-orang Kristen yang sudah terlanjur menjadi anggota jemaat gereja setan. Nah, jadi di dalam pelayanannya Dr. Rebecca Brown, ada salah seorang pendeta gereja setan yang kemudian mengambil keputusan untuk bertobat. Ya. Salah seorang pendeta gereja setan mengambil keputusan untuk bertobat dan kemudian dilayani oleh Dr. Rebecca Brown. Nah, dalam pelayanan itu, pendeta gereja setan itu memberikan satu kesaksian yang sangat mencengangkan dan begitu mengagetkan bagi saya yang membaca buku itu, juga bagi Dr. Rebecca Brown. Nah, pendeta gereja setan itu mengatakan begini, satu ketika para pendeta gereja setan itu telah berkumpul untuk melakukan satu kegiatan, yaitu akan mendatangi rumah seorang hamba Tuhan dengan tujuan untuk membunuh hamba Tuhan ini beserta dengan istri dan anaknya. Jadi para pendeta gereja setan ini, mereka berkumpul di gereja setan dan mereka melaksanakan semacam satu ritual, lalu kemudian rohnya ini terbang. Jadi roh para pendeta gereja setan ini, roh manusianya itu keluar dari tubuhnya, terbang dan menuju ke rumah pendeta. Nah, pertanyaannya, Pak, apakah bisa, Pak, roh manusia itu keluar dari tubuh jasmani? Bisa. Bisa. Jadi ada yang namanya disebut dengan ritual proyeksi astral. Nah, dalam ritual proyeksi astral itu mereka melakukan semacam satu
gerakan-gerakan atau sikap-sikap yang disebut dengan sikap kundalini. Nah, dengan sikap-sikap seperti itu, maka nanti dalam ritual tertentu, roh manusia itu dia bisa keluar dari tubuhnya. Dia bisa pergi kemana-mana, nanti dia kembali lagi ke tubuh itu. Nah, aktivitas seperti itu disebut dengan proyeksi astral. Nah, nanti kalau kamu membuka internet, kamu coba cari searching. Apa sih proyeksi astral? Nanti akan dijelaskan seperti yang saya sampaikan. Jadi ini para pendeta gereja setan, rohnya keluar dari tubuhnya, dan kemudian bersama-sama beberapa roh pendeta gereja setan itu menyerang rumah hamba Tuhan. Ketika hampir sampai di rumah hamba Tuhan, beberapa roh dari para pendeta gereja setan itu tidak mampu menembus masuk di rumah hamba Tuhan ini. Kenapa? Karena mereka melihat rumah hamba Tuhan ini seperti dikelilingi oleh malaikat. Ada cahaya yang mengelilingi rumah hamba Tuhan ini. Dan ada seperti cahaya yang melingkari, yang mengelilingi rumah hamba Tuhan. Jadi ketika mereka mencoba untuk menerobos, melewati cahaya itu, roh-roh dari para pendeta gereja setan itu terpental. Mereka coba beberapa kali, terpental. Mereka tidak bisa menembus masuk rumah orang Kristen. Nah, salah satu roh ini adalah pendeta gereja setan yang bertobat dan dilayani oleh pendeta Dr. Rebecca Brown. Pengalaman itu kemudian dituliskan dalam buku yang saya baca. Nah, ini menunjukkan bahwa jelas malaikat-malaikat Tuhan tetap ada di zaman modern itu. Bahkan apa yang dikatakan di dalam Alkitab, di dalam Mazmur yang sudah kita baca tadi, bahwa malaikat Tuhan berkemah di sekitar orang percaya, orang-orang benar, melindungi kita, menjagai kita. Karena itu dalam setiap doa-doa kita, jangan lupa, jangan salah berdoa. Maka doa kita harus dikoreksi. Jangan bilang Tuhan lindungi saya. Tuhan, aku minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kirimkanlah malaikat surgawi untuk melindungi saya. Itu yang benar. Nah, nanti di dalam pertemuan berikutnya, mungkin akan saya tambahkan beberapa ayat bagaimana malaikat Tuhan itu melindungi kita. Salah satu ayat yang sangat terkenal sekali, bagaimana para malaikat itu juga melindungi Tuhan Yesus. Ya, melindungi Tuhan Yesus. Pada waktu di dalam Matius 4, Tuhan Yesus dibawa ke bubungan bait Allah. Iblis mengatakan, "Kalau engkau memang anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah." Bukankah Alkitab mengatakan bahwa Tuhan akan kirimkan para malaikatnya? Ya, Bapa Allah akan mengirimkan para malaikatnya untuk melindungi engkau sehingga kakimu tidak terantuk batu. Jadi seandainya Tuhan Yesus terjun ke bawah mengikuti apa yang dimaui oleh iblis, maka malaikat Tuhan akan melindungi Tuhan Yesus. Dan tidak ada satu batu pun yang akan melukai Tuhan Yesus di bawah sana. Artinya apa? Betul, malaikat Tuhan akan melindungi Tuhan Yesus. Dan itu Alkitab mengatakan demikian. Jadi memang betul bahwa tugas malaikat itu adalah melindungi kita, melindungi Tuhan Yesus, melindungi orang percaya. Dan dalam konteks yang tadi saya baca, Tuhan Yesus tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh iblis ya. Bahkan Tuhan Yesus katakan kamu tidak boleh mencobai Tuhan dan Allahmu. Ya, Tuhan tidak mau mengikuti kemauan iblis. Itu tadi saya katakan seandainya kalaupun Tuhan itu terjun ke bawah, Allah Bapa akan mengirimkan malaikatnya untuk melindungi Tuhan Yesus. Ya, jadi begitu sangat jelas sekali tugas malaikat. Jadi kalau kita berdoa sudah mulai harus dikoreksi ya. Jangan salah berdoa lagi. Oke, sebelum kita akhiri pertemuan kita, mungkin ada pertanyaan, 1 atau 2 pertanyaan kalau ada.